طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Jangan sombong. Nanti kita masuk ke dalam kubur, tak ada yang menemani kita. Kecantikan hilang. Apa kata Bang Haji? Kalau selama ini diri berhiaskan. Allah. Kalau ada undangan pesta, laki-laki pun gagahnya minta ampun, parlente, itu mumpung hidup itu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya Allah. Mandi cahaya itu pun tak tahu macam mana bentuknya. Tapi pernah itu dekat pekerjaan saya di Simpang Gria, saya agak-agak jalan di dekat rumah makan Lembur Kuring Pak Kades. Ada ku tengok rame mobil-mobil. Apa ini kok rame? Apa kata orang tuh? Istri bos. Rupanya sepak. Begitu keluar ku tengok dari situ macam hantu. Dibalut mukanya, dibalut kepalanya, nauzubillahi min zalik. Entahlah. Masuk ke kubur. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian. Diri terbungkus kain kapan. Kain kapan itu pun tak harta kita, itu dari STM. Mana ketua STM? Mana Pak ketua STM? Betul Pak ketua STM. Apa yang kita bawa? Kain kapan saja pun dari STM. Maka jangan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fata'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. وبعد فقال الله تعالى في آية القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syahri Rajab syahri ibadah, syahri Sya'ban syahri Sya'ban syahri wudu
syahri Ramadan sahri siyam. Faqala Rasulullah man faraqarruhu al-jasada wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah al-ghululin al-qibirin ad-dainin. Faqala ayyuma ar-rajulin daina wa dainun hatta mujmi'un illa laqiyallahu syariqa. Yang saya hormati orang-orang tua kami, alim ulama, para ustadz, tokoh-tokoh agama yang hadir di depan saya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sei Mencirin, Kecamatan Kuta Limbaru. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari Kepolisian Kecamatan Kuta Limbaru. Mungkin barangkali yang paling jauh datang ke sini adalah dari pihak kepolisian. Sebab saya tahu ada beberapa kali ngisi daerah sana, kantor polisi Kuta Limbaru itu arah dekat Babar Sari sana. Betul. Jadi alhamdulillah walaupun jauh Pak datang ke sini. Ini menunjukkan kita beribadah aman. Jangan sanksi. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun sekaligus panitia pembangunan dan kepengurusan Badan Kenajian Masjid An-Nur. Mudah-mudahan kita sehat semua, para bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik, pandai. Hadirin wal hadirat yang tak dapat disebutkan satu persatu. Saya tak pula bawa catatan seperti Pak Haji Sugiyardi tadi. Akhirnya tak bisa saya hafal. Jadi salam hormat kepada Ketua BKM. Ini sebenarnya walau dia tokoh masyarakat tokoh agama di Sei Mencirin, beliau ini sebenarnya orang KL juga ini. Karena saudaranya banyak di sana. Beliau itu lama sebagai pengawas sekolah di dekat rumah saya. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang beriman hingga kepada hari akhir. Jadi kalau kategori memakmurkan masjid itu tiga. Satu, memakmurkan dari segi fisik. Itulah sumbangan-sumbangan saudara-saudara kita yang saat ini telah tampil indah masjid kita ini. Itu memakmurkan. Membana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, itulah ghufirolahu, maka dosanya diampuni. Jangankan membangun masjid, ketika datang seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ummi matat orang tuaku meninggal dunia." Faqala Rasulullah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lam ya Rasulullah, jangan itu yang saya maksud. La ya Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Faqala Sa'ad, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqat?" Ya Rasulullah, afa anta saddaqan 'alal ummi? Apakah aku boleh bersedekah atas nama orang tuaku? Nabi dengan tersenyum sambil berkata, "Ya Sa'ad, tasaddaqan 'alal ummi." Silahkan banyak-banyak bersedekah dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya Rasulullah, ayu sadaqatu afdal? Wahai Rasulullah, apakah sedekah terabdul itu? Nabi tersenyum sambil berkata, "Ya Sa'ad, afdalus sadaqatu syaqiyul ma." Salah satu di antara sedekah yang afdal itu adalah memberi minum orang lain. Kalau memberi minum saja afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
apalagi ibu yang menyiapkan nasi kotak. Dengar tadi nasi kotaknya kan? Siapa yang ngasih nasi kotak itu? Maka kalau kau ingin nanti bertambah banyak pahalanya, masih buka rumah makan supaya disiapkan nasi kotak. Ayo sedekah itu ya Rasulullah. Apakah sedekah afdal itu ya Rasulullah? Syaqiyul ma, memberi minum orang lain. Kalau memberi minum saja afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nasi umat. Makanya jangan mikir-mikir kalau ngasih untuk masjid, untuk orang. Ini kadang-kadang, aku nggak mangan kok, kiai sambil belacan ambil teri. Cokono kayak mana ya bu ya? Di Singapura musim di KI. Kita kadang-kadang begitu. Giliran impak, tagihan untuk bangun masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seyo. Pergilah ke dapur ibuku, diambillah uang 2000 yang koyak. Masukkan ke kotak infak tuh. La ilaha illallah, kata malaikat. Kau mau kudoakan gara-gara uang 2000 koyak tak jadi. Jadi banyak-banyak bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Apalagi untuk masjid. Karena ketika kita nanti wafat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serius dulu Pak Haji ya. Serius dulu lah, nanti ending terakhirnya. Ini kan hari Jumat. Kalau udah kepanasan nanti baru. Man farqa ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah. Bila terpisah jasad dengan ruh, manusia beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga. Illa min salasin, bila terbebas dari 3 perkara. Berarti 3 perkara lah yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Perkara apakah yang menghalangi kita masuk ke dalam surga? Perkara yang pertama, al-kibirin, sifat sombong. Apa yang pantas kita sombongkan? Pak Jokowi mau sombong sekarang, udah habis 2 periode. Pak polisi mau sombong, ntar lagi pensiun. Kalau seandainya sudah pensiun dipakai bapak tuh baju dinas, mulai kapan bapak tuh rusak? Serius kan lu? Ustaz mau sombong karena ada jamaah yang dengar. Coba kalau jamaah tak ada, aku berpidato 3 jam di sini lewat Pak Haji. Memang baru seminggu ini agak-agak begini. Apa yang pantas kita sombongkan? Dan orang sombong itu matinya terhina. Tengoklah Raja Namrud, 420 tahun penguasa menjadi seorang raja. Karena dia mengaku Tuhan, karena kesombongannya, Allah kirim makhluk kecil bernama nyamuk dan lalat terbang ke hidungnya. Dari hidung naik ke rongga otak, sampai di otaknya nyamuk itu tak pernah berhenti. Pening para Namrud, keluar, gak mau keluar. Stres Namrud, keluar. Terlalu kuat dipukulnya, mati. Apa sebabnya? Sombong. Maka nggak boleh sombong. Jawab ya Bu ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang kuatlah tak semangat lah ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, Pak polisi mati. Tuh dendam tuh Pak, tandai Pak. Semua kita bakal mati. Apa yang mau kita sombongkan? Semua kita akan dibagi 3. 1/3 bagian cacing tanah. Begitu kita masuk ke dalam tanah, wah, sedap, ini wong gendut, kata cacing itu. Masuk 1/3 bagian cacing tanah. Apa yang mau kita sombongkan? Apalagi 1/3 bagian ruh. Ruh itu kembali
Makanya kata Nabi memparokul ruhul jasada wa huwa bariun. Bila terpisah jasad dengan ruh kita ini akan berpisah dengan kita. Dari mana dipisahkan Allah? Dicabut malaikat dari jempol kaki kanan dan kiri. Begitu dalam kitab yang berjudul Berita Alam Kubur Ar-Ruhu. Jadi maaf Pak polisi, maaf Pak Kades, nanti ruh kita itu dicabut dari jempol ini Pak, ditarik sampai ke lutut, keluar dari lubang pori-pori, diserahkan kepada malaikat kedua. Malaikat kedua masuk dari pori-pori, dia tarik sampai pinggang, dari pinggang naik keluar dia, masuk malaikat ketiga, ditarik ruh kita sampai ke dada. Makanya tanda-tanda orang mau mati itu dingin dari dada sampai ke kaki, lalu napasnya perut tak lagi bergerak, napasnya tinggal dari dada sampai ke mulut, hidung. Maka tandanya adalah napasnya itu setiap tarik dan hembus gini dia, maaf tapi jangan bilangkan mirip ya, jangan dipoto pas waktu gitu Pak, aku sanksi juga di Pak YouTuber ini tapi dieditnya kok, karena dia begini. Maka ketika sudah seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim berkata, qara'nahu ayatul Qur'ana surah Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin akan keberangkatan kematian ini. Apa rupanya keutamaan surah Yasin? Masuk ke dalam kubur tak ada yang mau menemani kita. Nih ku tanya dulu sama ibu-ibu, Bu, yang punya suami lah, cinta ibu sama suami ibu? Mak tak jelas ini Pak. Terpaksa? Tak jelas juga. Sayang ibu sama suami ibu? Sayang. Cinta ibu sama suami? Kalau suami ibu meninggal mau ibu ikut satu malam aja? Udah jelas Pak. Makanya Bapak jangan terlalu berkorban kali dengan mereka lah Pak. Ini kadang-kadang Bapak sampai ngutang sana ngutang sini Pak. Kadang-kadang yang haram dibawa untuk mereka. Buktinya, kutanya sekali lagi, andaikan suami ibu meninggal, tak usah satu malam, 2 jam saja dimasukkan ke kubur, mau ibu? Alah, actingnya itu kadang-kadang perempuan dikata meninggal suaminya, aku tak bisa hidup tanpa kau Bang. Siapa kawanku mengurus membesarkan anak-anak Bang? Kalau kayak gini aku tak sanggup mati, laku sekalian lah. Laku dikubur. Pernah begitu kejadian, awak dah berkeringat mengantar lakinya ke kubur, dia pula mencak-mencak di kubur, naik darah. Sabar Bu, sabar. Sakit Pak Ustaz, sakit Pak Ustaz. Ikut aku. Masuklah kau, ku bilang. Terdiamnya muncungnya itu. Actingnya itu nanti habis 100 hari langsung dia ganti lipstick. Apa yang paling parahnya begitu dipasangnya? Tuh. Kalau kalian aja tak mau dikubur bersama suami, apalagi lah kami kadang-kadang bersyukur kalian meninggal. Kenapa? Itulah kesempatan yang terbaik. Kenapa? Menderita kami kadang-kadang dibanti omak-omaknya. Makanya kata Abdul Somad, kalau ada suami yang direpeti istrinya, nanti masuk kubur tak disiksa lagi tuh Pak. Kenapa? Sudah terlalu tersiksa hatinya di dunia. Cuma bagi saya Pak, perempuan itu kalau banyak merepet Pak, tanda sehat itu Pak. Perempuan kalau banyak merepet, plong pikiran dia. Kalau plong pikirannya, gemuk badannya. Maka yang tukang merepet, perhatikan badannya gemuk-gemuk. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, majelis ta'lim rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Nanti kita masuk ke dalam kubur, tak ada yang menemani kita. Kecantikan hilang. Apa kata Bang Haji? Kalau selama ini diri berhiaskan, Allah, kalau ada undangan pesta,
Laki-laki pun gagahnya minta ampun, parlente Itu mumpung hidup itu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya Allah. Mandi cahaya itu pun tak tahu macam mana bentuknya. Tapi pernah itu dekat pekerjaan saya di Simpang Gria, saya agak-agak jalan di dekat rumah makan Lembur Kuring Pak Kades. Ada ku tengok rame mobil-mobil. Apa ini kok rame? Apa kata orang tuh? Istri bos. Rupanya sepak. Begitu keluar ku tengok dari situ macam hantu. Dibalut mukanya, dibalut kepalanya, nauzubillahi min zalik. Entahlah. Masuk ke kubur. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Kain kapan itu pun tak harta kita, itu dari STM. Mana ketua STM? Mana Pak Ketua STM? Betul Pak Ketua STM. Apa yang kita bawa? Kain kapan saja pun dari STM. Maka jangan sombong. Anak hanya bisa menangis, istri bisa menangis, suami bisa menangis. Tak ada yang mau bersama kita. Bahkan cepat-cepat kita dikebumikan. Apa kata Bang Haji? Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Panggilkan Wak Bilal nak, panggilkan. Wasiat ayah kau jangan sampai asar nak. Sebenarnya bukan sampai asar, suntuk aku nengok bapak kau di sini lama-lama. Dari tak ada yang pantas kita sombongkan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin majelis taklim rahimakumullah. Lalu ketika wafat, apa yang kita bawa? Harta yang disumbangkan ke masjid, amal ibadah yang kita lakukan. Ini mengalir amal ibadahnya bapak dan ibu hadirin majelis taklim rahimakumullah. Mengalir amal ibadah kita. Maka siapa yang paling banyak menyumbangkan harta di sini, insya Allah nanti modal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cincin yang ibu pakai tak ibu bawa mati, betul? Anting yang ibu pakai tak ibu bawa mati, betul? Tak kita bawa mati. Maka oleh sebab itu, kalau ibu khawatir itu nanti tak dibawa mati, daripada dijual bapak untuk modal kawin lagi, kenapa ketawa ibu? Kalau mati. Mending ibu infakkan ke Masjid An-Nur. Setuju? Setuju? Tak kompak. Setuju? Mana anak remaja masjid ambil kotak tuh, kita ngutip emas hari ini. Setuju? Di suaranya kan? Lancip bibir tuh bilang setuju. Enggak tahu Ustaz udah utang di pajak kampung lalang. Nah, maaf ya. Jadi al-ghululin yang menghalangi kita masuk ke dalam surga, sifat sombong. Dari yang pantas kita sombongkan, ya, Bapak dan Ibu hadirin majelis taklim rahimakumullah. Yang kedua, apa yang menghalangi kita masuk ke dalam surga? Maaf, bukan al-ghululin tadi ya, al-kibrin, sombong. Yang kedua, apa yang menghalangi kita masuk ke dalam surga? Al-ghululin, senang menebar fitnah. Iya, sekarang nih udahlah tak menyumbang, memfitnah pula itu. Banyak kayak gitu manusia, Pak. Di sana KL, di MCT mana saya tahu, Mencirim City maksudnya. Mana
saya tahu. Kalau sudah tak mampu berbuat apa-apa, jangan memprotes kerjaan orang. Ini kadang-kadang begini. Semua salah, semua salah. Kalau seandainya aku begini, begini. Alas sebenarnya begitu. Bibirnya itulah pala kali aku nengoknya. Nah, jadi oleh sebab itu jangan memfitnah. Kebetulan kemarin sudah selesai kita pilkada. Di situ banyak bertebar fitnah itu. Serius nih. Jangan memfitnah. Bahaya amal ibadah kita. Resiko fitnah, oh luar biasa. Nih dua. Kita percepat aja karena kita sholat Jumat. Di sana ngaji-ngaji. Masih setengah 12 ya. Aku kira di sana ngaji-ngaji udah mau ajan Pak Kades. Ngaji ketika saya itu ya. Nah, yang ketiga, yang menghalangi kita masuk ke dalam surga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dainin, orang yang berhutang. Ngeri berhutang ini. Tolong angkat tangan yang tak pernah berhutang di sini. Pak polisi aja berhutang angkat tangan. Berarti punya utang juga. Kutanya dulu. Tolong angkat tangan yang tak pernah punya utang. Aku pun tahu saya ikut lah. Mana ada kita yang tak berhutang? Nabi berhutang baju besi ke Yahudi. Nabi berhutang seekor kambing kepada sahabat. Nabi berhutang satu syak kurma kepada orang Yahudi. Berarti kalau kita cari hukum, berhutang itu hukumnya sunnah. Maka kalau kepingin dapat pahala sunnah, perbanyaklah maka ini pelaku-pelaku sunnah utang yang wajib tuh bayar kata Nabi, ayyumar rajulun daini wa dainun hatta musmi'un illa laqiyallahu syariqa. Barang siapa yang berhutang tak berniat untuk membayar hutangnya, maka dia dibangkitkan di yaumil qiyamah satu kelompok dengan jamret maling, pencuri, satu kelompok. Jangan bikin nanti maling tuh heran Pak. Kau kan pengurus masjid, iya. Kau kan ustadz, iya. Kau kan BKM, iya. Kau kan ustadz, iya. Kenapa kau bangkit sama aku? Kata maling-maling tuh Pak, maling-maling sawit itu, maling-maling sawit yang di Kuta Limbaru itu, maling-maling tower. Kenapa kau bangkit sama aku? Apa kata? Aku wajar aku bangkit di sini. Kenapa Bapak sama-sama aku? Aku punya utang tak ku bayar. Hati-hati. Hei wajah-wajah berutang, dengar nih. Mana ada manusia yang tak berhutang? Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila saat masa waktu engkau dengan transaksi hutang tiba waktu membayar, maka alihkan utangmu bila tidak mampu. Saya ngutang sama Pak Kades 5 juta, janji bayar tanggal 3 Januari, belum punya uang untuk membayar, maka saya alihkan utang saya Pak kepada Pak Haji Sugiyardi. Caranya, ku utang kepada Pak Haji 5 juta, ku lunasi kepada Pak Kades, maka utangku berpindah kepada Pak Haji. Janji bayar tanggal 10 belum sanggup membayarnya, maka aku utang lagi kepada youtuber yang di kanan ini karena mungkin baru cair hasil YouTube-nya. Boleh, makanya itulah rumus Bang Haji. Kalau tak sanggup bayar utang, tutup di sini kan dengan cara menggali. Maka dia sebut gali lubang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang. Gali. Maka boleh. Cuma jadi masalah model kita gali. Tak tutup. Akhirnya rumah ditinggal pergi,
Bahaya orang berhutang ini, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka kalau begitu orang yang berhutang sifatnya sunnah, membayar hutang wajib, maka muncullah fatwa para alim ulama kita. Maka jika kita berhutang, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, lihatlah firman Allah dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya ada orang berhutang kepadamu, tagihlah, maka kita wajib menagih. Yang kedua, seandainya engkau ditagih, maka dia sedang menyelamatkan engkau. Seandainya tak mampu, mintalah tenggat waktu. Kata Nabi, andaikan lapang hatimu melapangkan waktu, dia sanggup membayar hutangnya, maka engkau dapat pahala setiap harinya dikali 10 dari jumlah utangnya. Berhutang saya kepada Pak Polisi, Pak Hartono namanya, 1 juta, maka Pak Hartono mendapatkan pahala 10 juta per hari nilai sedekah. Maka oleh sebab itu beruntunglah bapak yang ngasih utangan sama orang lain. Maka kalau bapak ngasih utang sama orang, doakan lama-lama dia bayar, Pak. Banyak pahalanya. Tapi apa kata Allah? Andaikan dia belum mampu bayar, andaikan dia tak sanggup bayar, bahkan tak ada niat bayar, kata Nabi, antasaddaqo khairum minallah. Niatkan itu sedekah, itu terbaik di hadapan Allah. Jangan dibalik. Di kadang-kadang orang sekarang itu balik, Pak, bayarlah utang kau dulu, ini 3 bulan lewat janjimu. Antasaddaqo khairum minallah. Apa maksudnya? Ini firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Apa artinya? Antasaddaqa khairun minallah. Lebih baik kau sedekahkan, itu terbaik di hadapan Allah. Kalau ada orang begitu, Pak, membaca kita nagih hutangnya, tekekkan otaknya itu. Kenapa kata Nabi? Setiap perbuatan terburu-buru adalah perbuatan setan, illal khamis, kecuali 5. Yang pertama, yang boleh terburu-buru menjamu tamu. Maka begitu kami sampai tadi di sini, langsung disiapkan minum, langsung segala macam. Subhanallah. Tuh sunnah itu. Yang kedua, yang boleh terburu-buru kata Nabi ialah menikahkan anak perempuan bila sudah dilamar orang. Jangan gara-gara adat susah. Kadang-kadang ini mohon maaf di tempat lain lah ya, apalagi kami orang Batak ya. Sengaja di sini tak ku bikin margaku, Pak. Sebenarnya saya orang Batak nih, Pak. Karena saya banyak orang Jawa di sini, istri saya Jawa. Saya sebenarnya, Pak, adalah marga yang tertinggi di atas bumi, Pak. Pasaribu. Mana ada lagi, Pak, di atas itu? Yang coba mengejar jauh tinggal dia Pak Hartono. Nabi Tupulu. Jauh kali dia tinggal. Saya 1000, Pak. Dan saya bangga jadi orang Batak, marga Pasaribu. Kenapa? Satu-satunya marga yang masuk dalam Al-Quran karena Pasaribu lah. Ada itu, Pak. Pasaribuna alaihim sarban saribun. Ada. Mana ada? Rangkuti apalagi ginting, mana ada? Apa arti Pasaribu? Asal kata Pasaribu, saroba, minum. Yasribu, pasaribu, maka minumlah. Itu makanya banyak Pasaribu di Kutalim Baru peminum. Tenan, Pak. Oke kan? Nenggak Pancur Batu, nang Kampung Lalang. Oke, Pak, nang Belawan apa meneh. Banyak Pasaribu. Subhanallah. Nah, baik Bapak saudara sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang boleh terburu-buru kata Nabi, membayar hutang. Yang keempat, menyelenggarakan fardu kifayah jenazah. Yang kelima, bertaubat, karena bertaubat itu tak tahu kapan mati kita. Saya punya sahabat Ustadz Kuwa Marelan. Malam itu dia pulang ngasih kajian. Agak pegal punggung ayah nih, dikusuk sama istrinya. Udahlah, ayah duluan ya, tidur ya. Istrinya jam 3 bangun nih. Abi, biasa Abi jam 3 sholat tahajud, bangun Bi. Enggak keluar.
Kebetulan si istri dengan anak-anak di ruang keluarga. Bangunlah Bi, udah jam 3 tahajud Bi. Gak bangun. Masuk dia ke kamar, udah dingin. Sahabat saya juga di Titi Baru berapa minggu lalu, dia ikut kerja proyek perumahan kayak gini. Pening kepala aku habis minum kopi. Kalian kerja ya, aku di mes dulu. Pergi dia ke mes jam 11 hari Jumat lah itu. Maka nanti hati-hati jam 11 nih. Udah lewat ya? Udah lewat. Pulang dia, kok nggak balik-balik Pak mandor kita. Tiba-tiba masuk ke mes Pak, udah dingin. Mana tahu kita kapan kita mati? Nggak tahu kita Pak. Oleh sebab itu kapan kita mati harus bersiap. Kenapa hidup sebentar? Apa kata Pasar Ungu? Hidup kita bukanlah segalanya. Bukan segalanya. Siapkah kita kan jadi penghuni surga, ataukah kita kekal di dalam neraka? Bertobatlah. Obat kita Pak. Jangan makan-makan harta orang lain, berbahaya itu. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, majelis taklim. Baik, kita lanjut dengan apa tadi yang dibacakan oleh protokol. Mana tadi itu? Itu Ustadz juga nampaknya itu. Mana itu? Hilang. Protokol. Wah, ini hebat nih. Ada tadi dibacanya hadis. Kullu bid'atin dolalah. Dolalatin finnar. Waduh. Tapi oke lah. Kita tambah lagi dengan hadis lain. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai tradisi suatu kaum, maka dia tergolong ke dalam kaum itu. Mohon maaf. Sampaikan ya Pak. Sampai ya. Sampai ya Pak ya. Tradisi kembang api itu tradisi agama apa itu Pak? Majusi. Majusi. Maka siapa kemarin yang pasang kembang api? Majusi. Kenapa diam? Majusi. Kenapa? Agama Majusi itu kalau pagi sama sore meniupkan api, apinya muncul di atas menara. Ada semacam kuah besar, apinya dibuat di bawah, muncul apa? Dibakar apinya di bawah, muncul api di atas. Zaman Romawi, api itulah yang disembah pagi. Kenapa? Di saat muncul matahari sebelum sempurna atau 15 menit sebelum waktu duha, maka disebut dengan Dzulqarnainin, munculnya dua tanduk setan. Maka dua tanduk setan ini adalah, itulah sebabnya habis subuh tak ada ba'da salat ba'diyah subuh. Itulah makanya sebelum maghrib tak ada qobliyah. Kalaupun ada yang melakukan, ada sebagian juga. Kenapa? Karena itulah sebabnya habis asar tak ada ba'da asar. Kenapa? Dzulqarnainin, munculnya dua tanduk setan. Ketika muncul dua tanduk setan, disitulah agama Romawi menyembah api. Malah kita pula menghidupkan apinya. Hati-hati. Yang paling sakit Pak, di fasilitas negara pula itu Pak. Yang paling repot polisi jagai Pak. Betul Pak? Serius nih. Kenapa? Saya terjebak macet dari Masjid Raya Pak, jam setengah 12 sampailah hampir jam 3 ke Kelambir 5. Tak bisa bergerak mobil saya Pak. Kejebak, mundur tak bisa. Kenapa? Saya kena melewat lapangan Merdeka. Pulang dari kampung, nauzubillah. Habis itu ditiup-tiup. Tradisi meniup itu, mohon maaf, tradisi meniup-niup itu hadisnya buka. Apa kata Nabi? Apa kata tafsiran para alim ulama? Segala sesuatu yang ditiup mengundang setan dari bangsa jin. Bapak tak percaya kalau ada orang meniup-niup manggil setan itu kan ditiup dulu. Maka datang itu kan India itu begitu ditiupnya saya buktikan di kampung Pak Haji Sugiyardi
di ladang. Kata mak saya, jangan kau berseruling win, orang kampung, jangan kau bersuling, nanti datang ular. Bandal saya pak, bersuling aja malam tuh pak, keluar dari padi-padi itu pak. Pindah kami sama adik, akhirnya pak macam belut dia pak di air kecil itu pak, gara-gara berseruling kayak malam. Maka saya yakini pasti seruling itu memanggil setan. Maka itulah kita tiup-tiup, nauzubillahi min zalik. Inilah tradisi-tradisi yang perlu kita hindari itu. Kalau bersair boleh. Nabi Muhammad ketika datang seorang sahabat bersair memuji Nabi, Nabi tersenyum. Ketika wafat Nabi Muhammad, maka di zaman Khalifah Umar ada seorang sahabat yang lebih tua dari Nabi bersair memuji Nabi sambil berjoget-joget, dipelototi Umar. Kenapa kau bernyanyi? Kenapa kau bersair? Haram. Andaikan ada Nabi, engkau dimarahi. Kata sahabat ini. Lalu Abu Hurairah yang lahir di Taif dipanggil sahabat ini. Wahai sahabatku, datang kemari, kata dia. Engkau saksikan gak aku bernyanyi berjoget di hadapan Nabi memuji Nabi? Aku saksikan. Adakah Rasulullah marah kepadaku ketika aku bernyanyi berjoget di hadapan Nabi? Nabi tersenyum. Akhirnya itulah Umar menghentikan. Apa kata Umar? Tak semua yang tak kulihat itu, tak semua yang tidak kutahui ternyata diketahui sahabat yang lain. Maka dari situlah Umar memperbolehkan bersyair. Syairnya boleh, bakar-bakar ikan malam tahun baru boleh. Yang tak boleh itu kalau diingatkan merayakan. Buka fatwa Majelis Ulama tahun 2003 mengatakan merayakan tahun baru Masehi haram. Buka fatwa Majelis Ulama Mesir tahun 2000 merayakan tahun baru Masehi hukumnya haram. Pertanyaan, kenapa kita yang merayakan sementara mereka beribadah? Yang paling sakit naik harga ayam dan harga ikan. Betul? Mereka bakar-bakar dalam depan rumah. Tapi Ustaz bilang tak boleh. Boleh bersair. Boleh bersair. Yang jadi masalah bersairnya itu bernyanyinya omak-omak di hadapan laki orang. Maaf nih Bu, apalagi kadang-kadang bersair dia curhat pula itu. Satu ketika Bapak Ibu hadirin majelis taklim, dia agak serius sih. Kan hari Jumat. Bertengkarlah Ali dengan Fatimah. Ternyata Pak As, anak Nabi aja bertengkar Pak dengan suaminya. Siapa yang menggaduhi Fatimah? Maka ini tukang-tukang gaduh ini Pak. Betul Bu? Bertengkarlah anak Nabi Muhammad dengan suaminya Ali. Minggat Fatimah ke rumah Nabi. Itu sifat perempuan dari dulu Pak. Asal habis bertengkar, pulang aku. Oh, bungkusnya pakaiannya Pak. Dibiarkan Ali. Dibiarkan Ali. Ketika dia pulang sampai di rumah Nabi, Fatimah, iya. Kenapa kau pulang ke rumah ayah sendiri tanpa suamimu? Kata Fatimah, gondok aku sama menantu ayah. Bertengkar kalian. Iyalah. Apakah engkau dapat izin dari suamimu? Tidaklah, namanya habis bertengkar. Tahukah suamimu kemana engkau pergi? Mana dia tahu orang aku namanya keluar aja dari rumah. Kata Nabi, pulang sekarang. Sekarang pulang. Akhirnya pulang Fatimah ke rumah suaminya Ali. Ali sedang duduk-duduk. Datang Fatimah, bang minta maaf bang. Kata Ali, minta maaf ya bang ya. Gitu laki-laki kalau udah kesel. Akhirnya apa kata Fatimah? Terlihat aku suamiku Ali masih marah wajahnya karena aku tinggalkan rumah tanpa seizinnya. Akhirnya aku peluk dan ku geliti suamiku. Suamiku Ali tak mau tersenyum. Karena melihat aku suamiku tak mau tersenyum, bersalah aku dengan perbuatanku. Ku tinggalkan dia di rumah tanpa seizinnya. Aku pergi ke rumah orang tuaku. Akhirnya aku pun berjoget-joget di hadapan suamiku seperti setengah gila, hingga akhirnya Ali tersenyum, baru aku berhenti berjoget. Makanya ibu kalau habis bertengkar dengan suami joget. Bila perlu joget. Abang pilih yang mana?
Habis bertengkar pergi nonton keyboard, undangan curhat pula itu di sana. Begitu diundang dia nyanyi, oh cocok kali lah apa kata dia. Perasaan ku berbakti untuknya. Sambung ya Bu. Makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaan atau memang berpindah ke lain. hati. Jadi aku harus, masa sih aku Diam saja. itulah pelaku-pelaku dari sana itu. Apa yang curah? La ilaha illallah. Mana rumah tangga kita ber? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khiyarukum wa khiyarukum wa lisanihim khuluqa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sempurna iman seorang itu kalau tak sempurna perlakuannya kepada pasangan hidupnya. Kita mau jadi laki-laki sempurna, siapkan penampilan terbaik di hadapan istri. Tugas kita cari duit sebanyak-banyaknya secara halal. Tugas istri habiskan duit sebanyak-banyaknya. Setuju Bu? Setuju? Lancip bibirmu setengah mati kami cari duit itu kalau bilang setuju. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita hati-hati menyiasati tahun baru. Jangan sampai kita merayakan karena sudah ada fatwa ulama. Cuma yang saya sayangkan, ulama hanya berfatwa tapi tak disosialisasi kepada masyarakat. Iya, mohon maaf. Makanya dibentuklah MUI kecamatan supaya lebih dekat sosialisasi kepada masyarakat. MUI kecamatan pun tak turun. Kenapa mereka tak turun? Mohon maaf, tak ada gaji anggota MUI. Betul Pak? Kalau ada dapat duit transport rapat. Ustaz kok tahu? Aku kan anggota MUI. Bapak pikir aku kaleng-kaleng ini? Sombong. Nah, kalau kita terjun pakai ongkos sendiri. Untung kalau yang masyarakatnya ngerti, pulang awak dibawai beras, dibawai kelapa, kalau saya ke tandem dibawai tebu. La ilaha illallah. Itulah syukur-syukurlah. Kalau rapat kita juga ada Pak, makanya memang miris di negeri kita ini. Subhanallah, auzubillahi min zalik. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku, majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka tergolong ke dalam kaum itu. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian. Bapak dan Ibu hadirin majelis taklim rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada nilai kebaikan dari pergantian tahun baru Rajab. Syahri Rajab, kata Nabi, syahril ibadah, bulan Rajab, bulan ibadah. Ibadah yang tertinggi ibadah yang dianjurkan 3. 1. Istighfar, solawat, tahlil. Perbanyak nih di bulan Rajab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apalagi la ilaha illallah. Ini banyak diberlakukan di bulan Rajab. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahri Sya'ban syahril wudu. Bulan Sya'ban itu bulan pembersih. Kenapa? Maka perbanyak setelah wudu banyak sholat. Sholat. Walaupun dalam sholat itu kadang-kadang kita diganggu setan. Bayangkan diganggu setan Pak. Kadang-kadang waktu sholat itu kita diganggu setan. Makanya ada namanya setan khonzab, ada namanya setan dasim. Setan khonzab itu mengganggu hati kita ketika sholat. Allahu Akbar, diingatkannya masa yang lalu. Lupa kau kan kompor belum kau matikan. Allahu Akbar. Tuh anakmu main-main di halaman, nanti masuk paret lah itu. Sami Allahu liman hamidah. Kunci yang kau cari pada di atas lemari, lupa kau kan. Allahu Akbar. Gosonglah nasiku ini. Ya Allah, itu kerja setan khonjab. Yang kedua ada setan dasim.
Setan dasim itu mengganggu orang yang berumah tangga supaya bertengkar aja. Namanya setan dasim. Makanya jangan bikin nama anak kita dasim. Kalau laki-laki dasim, kalau perempuan dasimah. Jangan Pak. Setan mengganggu kita. Semoga kita terhindari gangguan setan-setan. Itu yang menyerangi kita. Yang paling kita sakitkan malam tahun baru ini, maaf, disuguhkan kita secara tidak sadar. Mohon maaf, andaikan ada pelakunya di sini. Beli lampu-lampu yang tanduknya seperti ini. Betul? Malam tahun baru semalam, tanduknya seperti ini. Ada yang merah, ada yang hijau. Dipakai di kepalanya. Yang pakai orang berjilbab pula itu. Wih, sakitnya hatiku, la ilaha illallah. Nauzubillahi min zalik. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini sudah hampir jam 12. Pak Haji, ya. Ini kata sambutan dari kepolisian lagi kan, Pak? Oh enggak. Mana tahu. Iya, jadi kita cukupkan sampai demikian saja. Ini karena suasananya serius kok saya. Perwira nih, perwira. Yang di belakang tadi ada Bintara. Itu bawa garis juga kurasa itu. Tapi alhamdulillah kita polisi dekat dengan rakyat. Amin. Polisi pengayom rakyat. Polisi tak mau ngutip-ngutip di simpang jalan. Kalau ada yang kayak gitu, yakinkan bukan polisi Kuta Limbaru itu. Kenapa? Jalan raya tak ada di Kuta Limbaru. Tapi sekarang sudah dibuka jalan alternatif ya Pak ya. Saya enak di situ. Saya parkirkan mobil saya dekat kantor polisi itu Pak. Wah, subhanallah, agak tanjakan dikit itu Pak ya. Subhanallah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini yang dapat saya sampaikan kepada Allah. Mohon ampun. Mohon maaf Pak polisi, mohon maaf Pak Ustaz, para alim ulamaku semuanya. Kata yang tak pantas, ucapan yang tak sewajarnya, mohon maaf lahir dan batin pada Allah kita semua. Ampun. Ala hadhihi niyyah walin niyatil jamaah bi barakati ummul qur'ana min suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم لخصوصا لهذه النية المجالس من أرواهم أهل القبورهم هديتهم سورة القرآن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا أعوذ بك من المعصم والمحرام. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم افتح لنا أبواب
الخير أبواب البركة أبواب القوة أبواب النعمة أبواب السلامة أبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة يغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.